しい名門校である。なんだか私そういったことこの俺に釣り合う女がいるもんたる篠宮家の人間よ。ねばならないが。Halo para pecinta film, welcome back to my channel di Lili. Kali ini aku bakalan ceritakan film seru banget nih, tentang seorang gadis SMA yang jatuh cinta dengan ketua OSIS di sekolahnya. Gadis tersebut termasuk gadis yang kaya raya yang berasal dari keluarga bangsawan. Karena itu ia bisa menjadi wakil ketua OSIS di sekolahnya. Sedangkan ketua OSISnya tersebut adalah seorang pria dari rakyat jelata yang tak punya apa-apa. Namun dengan giat belajar, ia bisa menjadi ketua OSIS dan menjadi pria populer. Ia sebenarnya juga menyukai wakilnya sendiri. Namun karena gengsi mereka yang sangat tinggi, mereka menyusun strategi masing-masing agar lawannya yang nembak duluan. Karena bagi mereka cinta adalah perang. Siapa yang nembak duluan, ia yang kalah. Nah, bagaimana kisah keuuan mereka? Oke, kita mulai. Kaguya sama Love is War. Bermula dengan dilantiknya ketua OSIS dan wakilnya, Shinomiya Kaguya, wakil ketua OSIS yang cantik, imut dan gemes, dan Shirogane Miyuki, ketua OSIS yang ganteng dan populer. Di ruang OSIS, di sini terlihat persaingan perasaan antara Kaguya dan Miyuki, di mana sebenarnya mereka menyukai satu sama lain, namun tak ingin mengungkapkannya. Mereka masing-masing membuat strategi agar lawannya bisa mengungkapkan perasaannya terlebih dulu. Setengah tahun pun berlalu, dan tak terjadi apa-apa di antara mereka. Setelah itu datang seorang gadis bernama Fujiwara Chika, sekretaris ketua OSIS dengan tingkahnya yang agak gitulah. Dia mendapat sepasang tiket nonton film romantis. Namun karena ia lebih menyukai bersama anjing kesayangannya bernama Pes, ia berniat untuk memberikan tiket tersebut kepada Kaguya. Setelah itu datang bendahara OSIS bernama Ishigami Yu, pakar pencarian data dan tak suka berpolitik. Chika menceritakan mitos yang mengatakan apabila menonton film itu bakal jadian. Karena itu, Kaguya langsung meluncurkan strateginya agar Miyuki mengajaknya menonton film tersebut. Namun Miyuki tak ingin kalah dari Kaguya. Ia pun mencari strategi agar Kaguya yang mengajaknya menonton. Namun malah terpesona dengan manisnya wajah Kaguya. Tapi hati kecilnya melawan. Miyuki bisa menjawab pertanyaan dari Kaguya dengan caranya sendiri. Kini keputusan pun berada pada Kaguya. Di sini terungkap sebenarnya semua itu adalah rencana oleh Kaguya yang sebelumnya sudah ia siapkan. Dan jika Kaguya yang memutuskan, maka rencananya akan sia-sia. Tapi lagi-lagi Kaguya memiliki rencana yang jenius. Ia bisa mengelabui Miyuki dengan sifat manjanya, agar Miyuki mengajaknya dengan cara romantis. Hampir saja Miyuki sudah mengajaknya, namun karena Ishigami mengganggu yang mengatakan kalau cara Kaguya itu menggoda, Miyuki akan sulit mengajaknya. Miyuki pun mendapat waktu untuk mencari cara lagi, dan hal itu membuat Kaguya emosi. Setelah itu, Chika memberikan sepasang tiket tersebut kepada Kaguya. Dengan bekal teknik dan kecerdasan mereka, mereka harus membuat salah satunya nembak duluan. Karena bagi mereka, cinta adalah perang. Setelah itu Kaguya langsung menyusun strateginya. Ia mengajak Miyuki untuk bermain kartu, dan siapa yang menang boleh meminta apapun dari yang kalah. Permainan pun dimulai. Di sini pertarungan kecerdasan terlihat. Miyuki langsung kaget melihat Kaguya mengambil kartu yang salah.
namun ia tersenyum. 誘導 Miyuki pun mengetahui bahwa itu jebakan. Kaguya sengaja ingin kalah. Dengan berpura-pura bersedih, Kaguya akan meminta Miyuki agar mengajaknya menonton film tersebut. Permainan selesai dengan Miyuki yang menang dan Kaguya yang kalah. Apakah yang sebenarnya terjadi? Apakah Miyuki ingin kalah dengan kemenangannya? Ternyata Miyuki telah menjalankan rencana rahasia sebelumnya. Ia telah mengambil tiket nonton tersebut saat Kaguya memalingkan wajahnya. Dan tiket itu pura-pura ia anggap terjatuh. Satu untuknya dan satunya diberikan kepada Kaguya. Dan hal itu bisa dianggap kebetulan saja. Setelah itu, Kaguya mengatakan bahwa ia akan pergi ke bioskop kepada pelayannya bernama Hayasaka. Hal itu membuat semua pelayannya kaget. Karena seorang bangsawan seperti Kaguya tidak diperbolehkan berada di tempat umum. Miyuki pun juga mengatakan bahwa ia akan ke bioskop kepada ayah dan adiknya. Hal itu dirasa aneh bagi adiknya, karena mereka berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Keesokan harinya Miyuki langsung pergi untuk menonton. Dengan pengawalan yang ketat, Kaguya bisa bertemu dengan Miyuki berduaan di sana. Dan saat penukaran tiket, di sini Kaguya tidak ngerti sama sekali caranya memilih bangku untuk menontonnya. Ia berharap bisa duduk di samping Miyuki, begitupun sebaliknya. Di sini Miyuki mencoba memberinya kode agar bisa duduk bersampingan. Namun Kaguya salah mengartikan kode tersebut, hingga mereka duduk berjauhan. Keesokan harinya, seorang siswa datang kepada Miyuki untuk diajarkan cara nembak cewek yang disukainya, karena Miyuki dianggap populer dan menjadi panutan di sekolah tersebut. Dengan mengingat betapa manisnya Kaguya, Miyuki akan membantunya walaupun sebenarnya ia juga tidak pengalaman dalam hal tersebut. Dan Kaguya juga ingin tahu tentang hal itu, dan ia langsung menugaskan pelayannya untuk mengikuti Miyuki. Di sini terlihat Miyuki asal-asalan memberikan cara nembak cewek, yaitu dengan cara memojokkannya ke dinding dan membisikkan kata romantis. になるが、見事で愛を囁いた途端、不安 Kaguya merasa itu cara yang biasa, bahkan sangat kuno. Namun cara itu langsung dipraktekkan oleh siswa yang meminta saran tersebut. Dan anehnya, cara tersebut benar-benar bisa menaklukkan gadis dalam sekejap. 俺と付き合え。言っちゃった。はい。 Setelah itu Kaguya santai-santai bersama Ishigami dan Chika. Dan saat Chika mengatakan sebuah kata sensitif, Kaguya langsung tertawa hingga tak bisa mengendalikan dirinya. Chika pun terus-terusan mengerjainya. Tiba-tiba Miyuki datang. Kaguya pun langsung merubah sikapnya seperti biasa. Namun di sini Chika berusaha mengajak Miyuki agar mengatakan sebuah kata sensitif. Namun dengan kecerdasan Kaguya, mereka tidak bisa membuatnya lepas kendali lagi. Setelah itu Chika menjelaskan maksudnya kepada Miyuki, dan hal itu membuat Miyuki merasa malu dan pergi dengan lepas kendali. Setelah itu Kaguya dilanda demam, dan Miyuki mendapat tugas dari kepala sekolah untuk membawakan sebuah berkas kepada Kaguya. Miyuki pun langsung pergi menemuinya, dan ia melihat betapa megahnya rumah yang didiami Kaguya. Bahkan setiap tamunya saja tidak diperbolehkan masuk ke kamarnya lebih dari 3 jam. Karena di sana tidak ada CCTV dan juga dipenuhi peredam suara, sehingga tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Kaguya. Saat menemuinya, Miyuki melihat Kaguya yang sangat manja layaknya bayi, dan pelayannya mengatakan Kaguya tidak akan mengingat apapun kalau di kamarnya. Setelah itu, Miyuki sangat beruntung, karena Kaguya langsung mengajaknya anu dengan sifat manjanya. Karena Miyuki seorang cowok kan, mendapat situasi penggoyah iman, jelas saja tidak sanggup mengendalikan hawa nafsunya. Setelah itu,
Kaguya langsung kaget dan marah-marah tak karuan melihat Miyuki berada di sampingnya. Miyuki pun mengelak dan mengatakan ia tak menyentuhnya walau sejari pun. Karena itu, Kaguya meminta saran kepada siswi lain tentang hal yang ia alami sebelumnya. Ternyata Miyuki juga meminta saran kepada siswa yang pernah meminta saran percintaan kepadanya sebelumnya. Miyuki dan Kaguya mengerti bahwa yang mereka alami sebelumnya tidaklah masalah, karena mereka tidak melakukan apa-apa. Setelah itu mereka pun berpapasan. Di sini Miyuki meminta maaf dan menjelaskan bahwa saat itu ia menyentuh Kaguya sekali, tepatnya menyentuh di bibirnya. Namun hanya sentuhan jarinya saja yang membuatnya kesetrum cinta Kaguya. Setelah itu Kaguya langsung menyentuh bibir Miyuki dan mengatakan bahwa mereka telah impas. Dan setelah itu, Kaguya merasa sentuhan itu sangat berharga baginya. Setelah itu Miyuki sangat bersemangat karena liburan musim panas akan datang. Musim yang dikenal sebagai musim cinta. Selama itu, tidak ada apapun yang terjadi dengan Miyuki dan juga Kaguya. Setelah itu Miyuki langsung pergi ke sekolah dan berharap agar bisa bertemu dengan Kaguya. Saat itu Kaguya benar-benar berada di sekolah dan ia sangat merindukan keberadaan Miyuki. Tapi saat Miyuki di sana, Kaguya sudah tidak ada lagi. Mereka pun sama-sama dibuat bersedih. Setelah itu, Miyuki sangat senang karena mendapat kabar dari Chika yang mengajaknya menonton festival kembang api bersama Kaguya dan Ishigami. Dan Kaguya juga sangat senang akan hal itu. Dengan sangat bersemangat, Miyuki langsung pergi walaupun datang sangat cepat. Namun di sini Kaguya mendapat masalah, di mana ia tidak diizinkan pergi ke festival tersebut, karena ia seorang bangsawan yang tidak diizinkan berada di tempat orang banyak. Miyuki pun merasa sangat sedih karena sudah menunggu Kaguya sampai malam, namun Kaguya tak kunjung datang. Ia hanya mengetahui hal itu dari pelayan Kaguya, dan ia tahu bahwa Kaguya sangat menantikan festival tersebut. Miyuki mendapat pesan dari Kaguya bahwa ia sangat ingin menonton festival tersebut. Demi bertemu Miyuki, Kaguya rela kabur dari istananya tersebut, walaupun mendapat beberapa rintangan, hingga ia harus pergi dengan berlari. Namun kenyataan tak sesuai dengan harapan. Festival telah selesai, dan Miyuki sudah tidak ada lagi di sana. Namun tiba-tiba Miyuki muncul. Ternyata sebelum itu, ia telah mengetahui rencana Kaguya dan langsung mengikutinya. Di sini Miyuki mengajak Kaguya untuk pergi melihat festival kembang api di tempat lain. Dan saat di mobil, mereka melihat betapa indahnya kembang api di atas langit. Namun Kaguya tidak bisa mendengar ledakannya, karena ia hanya mendengar detak jantungnya yang berdebar-debar karena sangat dekat dengan Miyuki. Keesokannya, mereka berharap salah satu di antara mereka bisa mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Namun lagi-lagi karena harga diri mereka yang sangat tinggi, hal itu membuat tidak ada yang terjadi. Tugas mereka menjadi anggota OSIS telah selesai, dan saat ingin pulang, tiba-tiba Kaguya jatuh pingsan. Dan ia langsung dibawa ke rumah sakit dan langsung ditangani oleh dokter ahli. Dan saat itu Miyuki tahu bahwa kemungkinan Kaguya sakit jantung, karena ibunya sebelumnya meninggal akibat sakit jantung. Miyuki melihat acara dokter ahli yang mengobati Kaguya tersebut, yang mengatakan bahwa sakit jantung sering terjadi akibat stres, dan stres bisa dihilangkan dengan menari. Setelah itu terungkap bahwa Kaguya benar-benar memiliki penyakit, dan mungkin ia tak akan lama lagi. Setelah itu Kaguya pergi ke sekolah, dan ia mencalonkan diri menjadi ketua OSIS, agar bisa bersama Miyuki dan yang lainnya lagi dengan sisa waktunya. Kaguya terlihat biasa-biasa saja, namun Miyuki merasa bahwa ada yang disembunyikan oleh Kaguya tentang penyakitnya. Karena itu Miyuki sadar apabila Kaguya menjadi ketua OSIS, maka kerja kerasnya bisa memicu penyakitnya kambuh lagi.
Miyuki pun langsung mencalonkan diri menjadi ketua OSIS lagi agar hal itu tidak terjadi. Karena itu mereka akan menjadi rival. Setelah itu, Kaguya mendapat sebuah rahasia Miyuki yang diam-diam sering mengajak Chika ke dalam sebuah ruangan. Hal itu benar-benar membuat Kaguya kaget. Dan saat pemilihan ketua OSIS dimulai, di sini Kaguya menerangkan semua rahasia Miyuki sebelumnya, di mana hal itu benar-benar membuat contoh yang tidak baik untuk dijadikan panutan. Namun Miyuki mengelak. Ia mengatakan bahwa semua itu salah paham. Ia menjelaskan bahwa ia saat itu mengajak Chika bertemu agar Chika mengajarinya menari, yang bisa menghilangkan stres, agar nanti bisa mengajak Kaguya menari bersamanya. Walaupun awalnya Kaguya tidak percaya, namun Chika juga menjelaskannya dan dibantu Ishigami yang juga ada di sana waktu itu. Dengan memperlihatkan tariannya, akhirnya Kaguya percaya dan ia merasa bersalah. Ia pun mengatakan sejujurnya bahwa ia sering mengerjai Miyuki agar sisi jeleknya bisa terlihat. Namun tak satu pun kejelekan itu ia dapatkan. Di sini Miyuki menjelaskan bahwa ia ingin menjadi OSIS lagi agar bisa melindungi Kaguya, agar Kaguya tidak kerja keras dan penyakitnya tak kambuh lagi. Namun ternyata penyakit yang dirasakan Kaguya selama ini adalah penyakit yang membuat dadanya terasa sesak, yaitu penyakit penyakit cinta. Dan Miyuki juga merasakan hal tersebut. Kata yang mereka sebut berulang-ulang itu adalah sebuah pengungkapan perasaan mereka yang sebenarnya. Tanpa disadari, mereka mengatakan hal itu di depan semua siswa. Tanpa mengurangi harga diri mereka, mereka pun mengatakan bahwa mereka cinta OSIS. Setelah itu Miyuki menjadi ketua OSIS lagi, dan ia berharap Kaguya menjadi wakilnya lagi. Dan mereka sama-sama mengeluarkan kode untuk melakukan. Yah, ada yang ganggu nih. Dan ada Chika yang mengganggu, tak sengaja mereka benar-benar melakukan. Tanpa mengurangi harga diri mereka yang tinggi, mereka menyimpan rahasia masing-masing saat melakukan hal sebelumnya yang seakan tidak sengaja, namun sebenarnya sengaja. Karena bagi mereka, cinta adalah perang. Di sini ada nggak yang suka sama seseorang, tapi takut mengungkapkannya? Komen di bawah ya. Don't forget to subscribe and see you next time.